Sejak awal kedaulatan berdirinya Indonesia, presiden atau para pemimpin Indonesia selalu berasal dari suku Jawa. Mulai dari yang pertama, Presiden Soekarno kelahiran Surabaya, Presiden Soeharto yang kelahiran Yogyakarta, Presiden Gus Dur kelahiran Jombang, Presiden Megawati kelahiran Yogyakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari Pacitan, dan yang terakhir Presiden Joko Widodo kelahiran Surakarta, Solo. Satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang tidak berasal dari suku Jawa adalah B.J. Habibie yang diketahui lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Tanpa kita sadari, selama ini para pemimpin Republik Indonesia merupakan keturunan suku Jawa dan semua berkelahiran di tanah Jawa. Lantas, seperti apakah misteri mengenai mitos mengapa para pemimpin Republik Indonesia selalu dari suku Jawa? Mari simak ulasan selengkapnya hanya di Radius Terkini. Persepsi yang mengatakan bahwa presiden haruslah orang dari suku Jawa tidaklah selamanya benar. Bahkan ada juga yang menyangkut pautkan dengan mitos-mitos yang ada. Mitos mengenai para pemimpin Republik Indonesia haruslah orang Jawa sudah ada dalam ramalan-ramalan Jawa kuno. Seperti halnya ramalan Prabu Jayabaya. Di dalam ramalan Prabu Jayabaya banyak mengisahkan mengenai ramalan perkembangan politik kepemimpinan di Indonesia hingga ratusan tahun ke depan. Di dalam ramalan tersebut, Prabu Jayabaya juga sudah menggambarkan para pemimpin Republik Indonesia kelak dengan istilah nama Noto Negoro. Selain mitos tersebut, ada pula mitos dari Sunan Giri Gedaton mengenai pemimpin Indonesia kelak. Dalam cerita kuno tersebut, suatu hari raja dari kerajaan Giri Gedaton, Kyai Ageng Pemanahan, meminum air kelapa mistis yang dapat menurunkan raja-raja yang kelak akan menguasai tanah Jawa berasal dari keturunannya. Namun setelah ditelusuri dari ketujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, selama ini juga berasal dari keturunan kerajaan Giri Gedaton. Seperti halnya pemimpin Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, yang merupakan keturunan Sultan Hamengkubuwono. Yang kedua, Bapak Soeharto merupakan keturunan Mangkunegara I dan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II. Bapak Gus Dur juga terhitung merupakan keturunan ke-8 dari Ki Ageng Muhammad Sari. Ibu Megawati yang merupakan keturunan dari Insinyur Soekarno juga memiliki darah Sultan Hamengkubuwono II.
Susilo Bambang Yudhoyono merupakan keturunan Nyai Ageng Ibnu Umar binti Ki Ageng Muhammad Besari. Menurut sejarah NKRI, sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, pemerintahan Jepang di Indonesia telah membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Pembentukan itu dilakukan pada 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk sebagai upaya pemerintah Jepang dalam membantu Republik Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang dan didominasi oleh politisi beretnis suku Jawa. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyo Diningrat dengan wakilnya Raden Panji Soeroso. Dari 21 anggota, 12 berasal dari suku Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 orang dari Sunda, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang beretnis Tionghoa. Dari fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa pengaruh suku Jawa dalam perjalanan menuju kemerdekaan dan berpolitikan tentunya lebih besar. Kendati dasar yang digunakan adalah demokrasi, di mana suara terbanyak merupakan sebuah kemufakatan, namun akan tetapi tidak menekan kebebasan minoritas. Berdasarkan demografi penduduk, Indonesia adalah bangsa yang memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan bahasa. Penduduk suku Jawa mendominasi 45% lebih, atau yang terbesar dari sensus penduduk di Indonesia. Artinya, pemilih terbesar dalam pemilu Pulau Jawa memegang pemilih terbesar. Dengan begitu, calon presiden yang berasal dari suku Jawa punya peluang besar untuk menang dalam pemilu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa mendatang Indonesia juga akan dipimpin oleh politisi yang tidak berasal dari suku Jawa.